Jabresek det. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Dimas Bayu Brata, mahasiswa Unsud jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2018. Di sini saya akan mengajar pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Materi untuk pertemuan kali ini yaitu aktivitas air. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Sebelumnya di sini semua dalam keadaan sehat. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Materi yang pertama yaitu saya akan presentasikan dulu. Nah, ini materi yang akan saya ajarkan nanti. Yang pertama yaitu pengertian tentang aktivitas air atau pengertian renang. Apa itu renang? Renang adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan dan kaki di dalam permukaan air. Karena renang dikategorikan sebagai olahraga akuatik. Yang kedua yaitu tentang sejarah renang. Sejarah renang dibagi menjadi dua, yaitu sejarah renang di dunia dan sejarah renang di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah renang di dunia. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Selanjutnya yaitu sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang Bandung Cirebon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, West Java Zembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan East Java Zembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Purwosudarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet, baik tingkat regional maupun nasional.
Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Itu sedikit sejarah dari aktivitas air atau renang. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Pak Guru. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya dalam renang. Macam-macam gaya dalam renang meliputi yaitu gaya dada atau katak. Yang kedua yaitu gaya bebas atau gaya crawl. Yang ketiga yaitu gaya punggung atau back roll. Yang pertama itu gaya dada atau katak. Di sini ada contoh gambar renang gaya dada. Renang gaya dada adalah renang yang gerakannya menyerupai gerakan katak ketika berenang. Oleh karena itu, renang gaya dada biasa disebut dengan renang gaya katak. Dalam renang gaya dada, terdapat tahapan gerak yang harus dikuasai oleh setiap perenang. Selanjutnya yaitu tahapan gerak dalam renang gaya dada adalah pertama yaitu gerakan kaki. Kaki ditekuk atau lutut dibengkokkan. Kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka. Atau kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan. Yang ketiga masih dalam posisi kaki lurus. Kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Akan bersentuhan ini akan menambah daya dorong. Setelah itu kembali ke langkah awal. Contoh gerakan kaki seperti ini yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu gerakan tangan. Posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala. Kedua telapak tangan saling bertemu dan menempel. Contohnya seperti ini di gambar. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Ketiga, luruskan tangan kembali. Setelah itu ulangi langkah di atas seperti ini. Selanjutnya yaitu gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. Kemudian kepala mendongak ke atas sambil mengambil nafas. Ini ada contoh gerakannya. Itu sedikit contoh gerakan dari renang gaya dada atau katak. Kemudian yang kedua yaitu renang gaya bebas atau yang biasa disebut renang gaya crawl. Renang gaya bebas atau crawl. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah.
Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Untuk contoh gerakan renang gaya bebas seperti ini. Nah, posisi pengambilan nafas bisa menoleh ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya yaitu renang gaya punggung atau back roll. Renang gaya punggung atau back roll. Cara melakukannya yaitu rilekskan seluruh tubuh Anda. Luruskan punggung Anda semaksimal mungkin sehingga tubuh bagian depan berada di atas permukaan air. Usahakan pinggul, kepala, dan leher Anda agar tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dengan badan. Ayunkan satu lengan Anda ke atas dan putar belakang kepala hingga kembali ke bawah air. Pastikan lengan Anda selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Jaga lengan agar selalu lurus dan rapat dengan merapatkan jari-jari Anda, terutama saat tangan berada di bawah air. Saat satu lengan sedang mengayun di bawah air, secara bersamaan putar lengan yang lain ke atas. Terus ayunkan kedua lengan Anda dengan gerakan memutar secara bergantian. Bersamaan dengan gerak tangan, gerakan kaki dengan tendangan mengepak sama seperti saat melakukan renang gaya bebas. Untuk contoh gerakan gaya punggung seperti ini. Nah, itu sedikit contoh cuplikan renang gaya punggung. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, nanti kalian coba kuis di menu kuis ini. Nanti materi akan saya bagikan lewat grup WA. Kemudian setelah mengerjakan kuis, kalian mengerjakan tugas yang telah saya siapkan. Tugasnya apa? Yaitu buatlah berupa rangkuman dengan tema materi hari ini. Nanti tugasnya itu ditulis tangan, kemudian nanti dikumpulkan lewat website sekolah. Nah, mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Guru. Tidak. Pak. Kalau tidak, saya cukupkan. Namun sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah saya ajarkan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua.
Amin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa cukup. Untuk pertemuan ke depan nanti akan saya kasih dengan materi yang berbeda dengan hari ini. Oke, saya tutup. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Nanti habis ini langsung kalian absen di kolom chat. Tuliskan nama dan nomor absen. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya saat memberikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.